Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini dapat belajar bersama dalam mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama Ibu Mahfiroh. Kalian bisa panggil Ibu Mahfi. Alamat rumah di Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Ibu mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis dan Bahasa Arab. Perhatikan video pembelajaran berikut ini ya. Bab pertama yang akan kita pelajari yaitu menggali potensi akal dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Berpikir merupakan pemanfaatan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, berupa akal yang digunakan oleh manusia untuk memahami segala sesuatu. Dengan berpikir, manusia mengetahui, mengenal, dan mendekatkan diri kepada Allah sebagai kebenaran yang sejati. Maka, berpikir adalah awal perjalanan ibadah kita menjadi bernilai. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sudah ada ketentuan yang terperinci dari Allah SWT. Sedangkan dalam kehidupan ini banyak sekali masalah yang kita hadapi selain ibadah. Salah satu cara menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan cara bermusyawarah. Musyawarah disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan di antara manusia dan juga untuk memilih perkara yang paling baik bagi mereka sebagai perwujudan tujuan-tujuan syariat dan hukum-hukumnya. Dalam bermusyawarah, kita harus mengedepankan kepentingan bersama, jangan hanya mengedepankan kepentingan pribadi. Jadi, berikan masukan dengan berpikir secara kritis dan menghormati pendapat orang lain. Berpikir kritis yaitu berpikir secara beralasan. Jadi, berpikir kritis juga merupakan sebuah pola pikir yang memungkinkan manusia menganalisa masalah berdasarkan data yang relevan, sehingga dapat mencari kemungkinan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang terbaik. Berpikir kritis berarti segala sesuatu hal yang kita temui dan ketahui di kehidupan sehari-hari tidak boleh diterima secara begitu saja, tapi harus dikaji asal-muasalnya, apakah hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak. Adapun contoh berpikir kritis adalah tentang perayaan-perayaan tahun baru. Kenapa harus diperingati? Dari mana asal mulanya? Dan apakah ada manfaat atau malah lebih banyak mudaratnya? Contohnya lagi, di masyarakat terkadang ada yang merayakan ulang tahun. Berpikir kritisnya, apakah dalam Islam diperbolehkan merayakan ulang tahun? Banyak mudaratnya, banyak manfaatnya. Secara etimologis atau secara bahasa, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Sedangkan secara terminologis atau secara istilah, demokrasi adalah bentuk mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan warga tersebut. Dalam agama Islam sejatinya tidak dikenal istilah demokrasi. Orang-orang Islam hanya mengenal kebebasan atau al-hurriyah, yang merupakan pilar utama demokrasi yang diwarisi semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Termasuk di dalamnya kebebasan memilih pemimpin, mengelola negara secara bersama-sama atau syura, kebebasan mengkritisi penguasa, dan kebebasan Ayat Al-Quran yang mendasari tentang berpikir kritis
adalah Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Bu Mahfi akan membacakannya. Silahkan siswa-siswi bisa mengambil mushaf atau buku paket Al-Quran Hadis, disimak, diperhatikan, karena di slide tulisannya kecil, jadi supaya lebih jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, jadi sudahkah kita selama ini berpikir kritis? Misalnya, saat kita jalan-jalan ke gunung atau saat mendaki gunung, melihat banyaknya pemandangan yang indah, banyak pepohonan, dan lain sebagainya. Itu semua Allah yang menciptakan. Allah menciptakan itu semua, tidak ada yang sia-sia. Itu semua untuk kebermanfaatan makhluk hidup, supaya nggak kepanasan, supaya nggak kebanjiran, dan masih banyak lagi manfaatnya. Jadi dari semua itu, sehingga kita dapat menangkap bahwa makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan pohon supaya nggak kebanjiran dan lain-lain. Jadi Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 ini menjelaskan tentang faedah selalu ingat kepada Allah dan merenungkan ciptaannya. Sehingga dari situ kita menjadi semakin bersyukur kepada Allah SWT atas anugerah akal sehat dan alam semesta. Demikian video pembelajaran Al-Quran Hadis pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat belajar. Semangat. Ingat, belajar itu bukan beban. Belajar adalah perjuangan. Di luar sana ada sebagian orang yang tidak sekolah karena ekonomi atau yang lainnya. Tapi kalian jadi manfaatkan dengan baik. Di luar sana ada sebagian orang yang sakit dan kita sehat. Dan sehat adalah impian orang yang sakit. Jadi manfaatkan kesehatan kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Untuk ibadah, untuk belajar, untuk beramal soleh, dan lain sebagainya. Jadi semangat anak-anakku. Belajar bukan beban. Sempatkan untuk bersyukur, bahagia, dan menikmatinya. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.